Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Naam, awalan sanu'arifu nafsina lakum. Nahnu minal firqah as-sadisah tata'allafu min atana ahmil nadiyah wa husniyati diniyah. Nahnu min Jami'ah al-Islam al-Hukumiyah Maulana Malik Ibrahim Malang fil qismi at-tarbiyah al-islamiyah, yakni pendidikan agama Islam. Wauna sanubayyin lakum anit tarikh hadara as-sulalah al-Abbasiyah. Yakni sejarah peradaban dinasti Abbasiyah. Yang mana subtema pembahasan di dalam video kali ini yaitu yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, fase-fase dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, khalifah terkenal dinasti Abbasiyah. Yang keempat, ilmu pengetahuan masa dinasti Abbasiyah. Dan yang kelima, masa keruntuhan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Yang menjadi khalifah pertamanya yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang biasa dikenal Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah menjadi salah satu faktor runtuhnya Bani Umayyah, diakhiri dengan gerakan penyerangan Bani Abbasiyah yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad pada bulan Zulhijjah 123 Hijriah. Gerakan propaganda untuk menggulingkan Bani Umayyah dilakukan Bani Abbasiyah karena beberapa faktor, yaitu Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sistem pemerintahan Bani Umayyah telah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Mereka berasal dari orang-orang yang
tersingkirkan dari kekuasaan dinasti Umayyah. Gerakan untuk meruntuhkan Bani Umayyah dimulai dari menyebarkan propaganda yang dilakukan oleh Muhammad Ali di kota Kufah. Propaganda Muhammad Ali ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Kufah, terutama di kalangan Mawali, khususnya orang-orang Persia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. 1. Meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. 2. Timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. 3. Timbulnya perlawanan dari sekte Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh dinasti Umayyah. 4. Letaknya persatuan di antara suku-suku serta lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Selatan dan Arab Utara. Penyebaran propaganda ini berhasil menyatukan dua kekuatan, yaitu para pendukung dan fanatik dengan Ali dan kelompok lain. Untuk menyebarkan propagandanya, mereka mengangkat 12 orang juru kampanye terkenal dan tersebar di berbagai daerah, seperti Khurasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Selain itu, gerakan anti-Umayyah dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim berhasil menggalang dukungan dari golongan Syiah, kelompok yang dilakukan tidak adil selama periode Umayyah, dan dilantiknya Imam Syiah pada saat itu adalah Muhammad bin Abdullah sebagai khalifah bayangan. Gerakan anti-Umayyah ini telah menyebar luas meliputi wilayah Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah. Pada bulan Ramadan tahun 129 Hijriah, pemberontakan secara terbuka dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad di Khurasan. Namun pada tahun 130 Hijriah, ia ditangkap oleh Khalifah Marwan II dan dieksekusi. Sebelum penangkapan Ibrahim bin Muhammad, ia telah mengirim Abu Muslim al-Khurasan untuk melakukan propaganda secara terang-terangan ke Khurasan. Abu Muslim al-Khurasan adalah sosok kepribadian kuat, mempunyai kecerdasan serta kapabilitas dalam memimpin pergerakan. Ia mempunyai banyak pengikut dan disegani masyarakat. Ia seorang tokoh Khurasan yang merasa sangat dirugikan oleh dinasti Umayyah. Abu Muslim al-Khurasani melakukan dengan piawai untuk memainkan propaganda tentang ketidakadilan dinasti Umayyah. Dengan hal tersebut, ia berhasil menarik simpati masyarakat, khususnya masyarakat Khurasan dan Persia. Dukungan terhadap Abu Muslim al-Khurasan terus mengalir. Bahkan, masyarakat Marwa menyampaikan sumpah setia dan bersedia membantu Abu Muslim untuk menuntut ketidakadilan dari pemerintahan dinasti Umayyah. Pada tahun 132 Hijriah, Abu Muslim al-Khurasan memimpin pemberontakan di Marwa dan menggulingkan gubernur dinasti Umayyah Nasr bin Sayyar. Ketika itu, Khalifah Marwan II sedang sibuk memadamkan pergerakan di Irak dan Suriah. Setelah akhirnya Khalifah Marwan II menggerakkan pasukan ke Khurasan dan terjadi perlawanan dahsyat dari kaum Misri gabungan di tepi sungai Tigris. Hingga akhirnya tentara Umayyah mengalami kekalahan sehingga Khalifah Marwan II melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saleh bin Muhammad di Mesir. Akan tetapi, salah seorang keturunan dinasti Umayyah, Abdurrahman, berhasil meloloskan diri ke Maroko yang kelak mendirikan dinasti Umayyah II di Andalusia. Setelah terbunuhnya Marwan II pada tahun 132 Hijriah, di Masjid Kufa, Irak, Abu Abbas As-Sapa mendeklarasikan diri sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah dan memilih Kufa sebagai ibu kota pemerintahan. Karena sebagian besar penduduk Kufa adalah kelompok Syiah, kemudian ia memindahkan ibu kota ke kota Hira. Setelah beberapa lama, ia merasa kembali tidak cocok di Hira, kemudian memindahkan ibu kota ke kota Anbar. Di kota inilah Abu Abbas membangun istana yang diberi nama Istana Hashimiyah yang diambil dari nama kakeknya yaitu Hashim bin Abdul Manaf.
Sepeninggalan Abu Abbas As-Saffah, ia mengangkat saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur sebagai penggantinya. Setelah Al-Mansur menjabat sebagai khalifah, dia memindahkan ibu kota ke kota Baghdad. Pemindahan ini dilakukan karena Anbar terletak di antara Syam dan Kufah yang senantiasa mendapat ancaman dari kaum Syiah. Di kota Baghdadlah Abbasiyah menjadi pusat peradaban umat Islam. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama kurang lebih 5,5 abad, dari 123 sampai 656 Hijriah, dimulai dari pemerintahan Abu Abbas As-Saffah hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Musta'sim. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, ia telah melewati beberapa periode sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Terhitung terdapat 37 khalifah yang berkuasa pada dinasti Abbasiyah. Para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Fase pertama, 750 sampai 847 Masehi. Fase ini disebut dengan fase pengaruh Persia yang diawali Khalifah Abu Abbas As-Saffah hingga Kekhalifahan Al-Wasik. Periode ini dianggap sebagai zaman kemasan dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan keberhasilan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan sebagainya, serta dalam memperluas wilayah kekuasaan. Fase kedua, 847 sampai 946 Masehi. Periode kedua ini disebut sebagai periode pengaruh Turki. Fase ini dimulai dari khilafah ke-10 Al-Mutawakkil yang ditandai dengan banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pegawai istana dan pegawai khalifah. Pada fase ini, perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Pada akhir abad ke-9 terjadi diintegrasi dan pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil yang lepas dan merdeka dari pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam, seperti Persia dan Afrika Utara. Pada waktu itu, proses pengembangan peradaban masih mulai menurun. Fase ketiga, 334 sampai 447 Hijriah atau 946 sampai 1505 Masehi. Fase ini dinamakan sebagai fase pengaruh dinasti Buwayhi atau pengaruh Persia II. Sejak jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi sampai Khalifah Al-Qaim, sejak kekuasaan berada di tangan Buwayhi, Khalifah hanyalah sebagai boneka. Keadaan Khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya karena dinasti Buwayhi menganut aliran Syiah. Akibatnya kedudukan Khalifah tidak lagi sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji, tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan, Dola Abbasiyah masih terus mengalami kemajuan pada periode ini. Pada masa inilah muncul pemikiran-pemikiran besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Maskawi. Fase ke-4, 447 sampai 560 Hijriah atau 1055 sampai 1199 Masehi. Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Seljuk. Kehadiran Bani Seljuk ini atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan Khalifah memang sudah membaik, paling tidak dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Seperti halnya pada periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang dalam periode ini. Nizam al-Mulk dan Malik al-Shah mendirikan Madrasah Nizamiyah yang didirikan hampir di setiap kota di Irak dan Khurasan. Madrasah ini telah melahirkan banyak cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu. Seperti yang dilahirkan dalam periode ini adalah Al-Zaman Qasib, penulis dalam tafsir dan usuluddin, Al-Qusairi dalam bidang tafsir, Al-Ghazali dalam bidang ilmu kalam dan tasawuf, yang lain sebagainya.
Fase kelima 590 sampai 656 Hijriah atau 1199 sampai 1258 Masehi. Terjadi perubahan besar-besaran dalam kekhalifahan Abbasiyah dalam periode kelima ini. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Sempitnya nilai kekuasaan Khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah terjadi perang salib dan datang tentara Mongol dan Tatar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah sampai atau 1258 Masehi. Dan pada periode ini adalah periode kemunduran atau kehancurannya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah adalah orang pertama yang mengambil alih kekhalifahan Abbasiyah dan yang memindahkan kerajaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah. As-Saffah lahir dari keluarga Bani Hashim dan merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Hubungan darah dengan Nabi Muhammad ini menjadikannya tokoh sentral dalam perlawanan terhadap Bani Umayyah. Pada 750 Masehi, Abu Abbas menyatakan dirinya sebagai khalifah pertama dari negara bagian Abbasiyah. Ketika Abbas mengambil posisi khalifah, dia dipanggil As-Saffah yang berarti sang peminum darah. Gelar tersebut diberikan karena ia mengeluarkan surat keputusan kepada penguasanya yang berisi perintah untuk membunuh tokoh Umayyah. Tidak hanya itu, As-Saffah juga melakukan perbuatan keji dengan melakukan penggalian kuburan Khalifah Umayyah kecuali umat dua dan tulang mereka dibakar. Pada pemerintahannya, Abu Abbas lebih terfokus pada mempertahankan pemerintahannya karena kekuasaannya baru muncul dan sangat rentan akan perdebatan, perselisihan, dan bahkan bisa mencapai pemberontakan. Oleh karena itu, Abu Abbas As-Saffah terpaksa menggunakan kekejaman dan mengambil masalah dengan tegas dan keras tanpa mengabaikan pembangkangan dan kemewahan mereka serta tidak mengancam tahta raja mereka dan monumen otoritas mereka. Khalifah yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada era Al-Mansur, ibu kota negara yang awalnya berpusat di Anbar sebagai istana negara Hasyimiyah, setelah pemerintahan Al-Mansur, beliau memindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Hal ini dikarenakan Anbar terletak di antara Syam dan Kufah yang selalu berada di bawah ancaman kaum Syiah, sehingga pusat pemerintahan ditempatkan di daerah yang lebih aman, yaitu Baghdad dengan nama Darussalam. Di ibu kota baru ini, Al-Mansur menunjuk sejumlah pegawai untuk menduduki posisi eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, ia memiliki tradisi baru dengan mengangkat menteri sebagai koordinator pemerintahan. Ia juga mendirikan lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, dan mereformasi angkatan bersenjata. Pada waktu itu, Al-Mansur juga mengumpulkan semua informasi di daerah agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan lancar. Beliau juga berusaha menduduki kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari daerah tersebut. Khalifah yang ketiga, Muhammad bin Mansur Al-Mahdi. Selama kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai membaik. Pertanian diperbaiki dengan menyediakan irigasi yang meningkatkan hasil gandum, beras, kurma, dan minyak zaitun. Begitu pula dengan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, dan lainnya mengalami peningkatan. Perdagangan transit antara timur dan barat mendatangkan kekayaan. Selain itu, pelabuhan Basrah adalah pelabuhan yang sangat penting pada saat itu.
Khalifah terkenal keempat yaitu Harun ar-Rasyid. Harun diberi gelar ar-Rasyid oleh ayahnya setelah salah satu penaklukan di mana dia mengalahkan Bizantium untuk mendapatkan kekuasaan. Pada masa pemerintahannya, lampu digunakan untuk pertama kalinya dalam penerangan jalan dan masjid, dan ilmu pengetahuan juga berkembang, terutama ilmu astrofisika dan teknologi, dan sejumlah penemuan seperti ditemukannya jam air. Gedung-gedung yang megah, sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, juga sarana perdagangan mulai dibangun di kota Baghdad. Pemerintahan ar-Rasyid juga membangun jembatan besar serta menggali kanal yang menghubungkan antar sungai serta mendirikan biro khusus untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Tidak lupa, beliau membangun perpustakaan Baitul Hikmah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan negara mampu memberikan gaji yang tinggi kepada ulama dan ilmuwan. Di antara usahanya juga mendorong pertukaran perdagangan antar negara, menjaga jalur perdagangan antar kota, dan membangun kota yang berdiri di dekat kota Roko, yaitu di tepi sungai Efrat yang menjadi kediaman musim panas pemerintahannya. Ibnu Khalikan melaporkan bahwa ar-Rasyid melakukan haji 9 kali dan biasa melakukan sholat 100 kali sehari. Selain itu, Harun ar-Rasyid tertarik pada penaklukan dan perluasan negara, terutama di Kaukasus, Asia Tengah dan Anatolia, hingga Konstantinopel. Khalifah terkenal selanjutnya yaitu Abu Abbas al-Ma'mun. Sejak tahun 815 Masehi, Al-Ma'mun telah mengembangkan Baitul Hikmah. Di era Al-Ma'mun ini, sains dan pemikiran mencapai puncaknya. Pada masa itu, Baitul Hikmah digunakan dengan cara yang lebih maju, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang diperoleh dari Persia, Bizantium, bahkan Ethiopia dan India. Saat itu, pengelola Baitul Hikmah adalah Sahl bin Harun. Di bawah pemerintahan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat studi dan penelitian astronomi dan matematika. Pada tahun 832 Masehi, Al-Ma'mun menjadikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai akademi pertama yang lengkap dengan teropong, perpustakaan, dan lembaga penerjemahan. Subtema pembahasan yang keempat yaitu ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Kebangkitan ilmiah muncul di era ar-Rasyid ketika beliau mulai mengumpulkan berbagai buku kuno dalam skala besar. Ketika era Ma'mun tiba, gerakan pengumpulan menjadi sangat aktif dan misi dikirim ke berbagai negara untuk mencari manuskrip kuno dan tulisan Yunani, Persia, dan India. Negara Abbasiyah menyaksikan kebangkitan ilmiah dalam berbagai bentuk dan ilmu yang bermunculan, seperti ilmu Al-Quran, tafsir, dan hadis, yaitu ilmu yang mereka kenal sebagai ilmu nakliyah. Sedangkan dalam ilmu akliyah yaitu filsafat, teknik, astrobiologi, musik, kedokteran, dan matematika. Negara Abbasiyah, terutama pada tahap pertama, dipimpin oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat jelas dari posisi khalifah, seperti pesan Harun ar-Rasyid kepada tentaranya untuk tidak menghancurkan buku apapun di medan perang. Begitu pula dengan Khalifah al-Ma'mun yang menyewa penerjemah Kristen dan kelompok lain untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Hasil karya lain dari bahasa Assyria yaitu bahasa Persia kuno dan Sanskerta yaitu bahasa India kuno diterjemahkan dalam bahasa Arab. Para sarjana yang menerjemahkan karya Persia yaitu keluarga Nubah, Hasan bin Sahal, Wazir Besar Ma'mun, dan Baladuri pengarang foto Al-Buldan. Sebagai hasil dari kebangkitan ini, banyak sarjana yang mulai mempelajari, mengomentari, dan merevisi buku penerjemah lain hingga akhirnya Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Bukti lain dari kemajuan dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan adalah berdirinya perpustakaan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah terletak di Baghdad, dan Baghdad ini dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman kegemilangan Islam. Karena sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Khurihiti menyebut bahwa Baghdad sebagai profesor masyarakat Islam. Pada masa Abbasiyah, Baitul Hikmah diperluas penggunaannya. Baitul Hikmah sudah dirintis oleh Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi pusat segala kegiatan keilmuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, institusi ini bernama Khizanah al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Di lembaga ini, baik muslim maupun non-muslim bekerja menerjemahkan berbagai naskah kuno dan menyusun berbagai penjelasan. Selanjutnya, pada masa Al-Ma'mun, lembaga ini diubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Di bawah kekuasaan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Foto-foto ilustrasi Baitul Hikmah. Subtema pembahasan terakhir yaitu sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Hal tersebut dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Penyebab awal dari kemunduran Daulah Abbasiyah adalah lemahnya khalifah yang diangkat, sehingga tidak mampu mengendalikan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik dalam bidang politik. Politik sentral khalifah telah berpindah disebabkan berada di tangan khalifah yang lemah. Akibatnya kekuasaan sentral pusat menjadi hilang perannya dan khalifah hanya sebagai lambang belaka. Peralihan masa kejayaan Daulah Abbasiyah ke masa kemunduran dimulai dari kebijaksanaan Khalifah Al-Ma'mun yang mengangkat saudaranya Al-Muqtasim sebagai khalifah pengganti beliau untuk menghindari dominasi orang-orang Persia yang sudah sangat mendominir dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Karena Al-Muqtasim ibunya adalah orang Turki, sementara ibu Al-Ma'mun adalah orang Persia, sedangkan ayah mereka berdua adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah Al-Muqtasim naik takhta, dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari kota Baghdad ke kota Samara, kira-kira 75 km ke arah hulu sungai Tigris, dengan membangun istana-istana dan asrama-asrama tentara. Kemudian mendatangkan 250.000 tentara Turki yang ditampung di asrama tersebut. Juga sebagian dari istana yang dibangunnya diberikan kepada kepala-kepala suku Turki. Untuk memperkuat pemerintahannya, maka dia membentuk tentara reguler yang terdiri dari orang-orang Turki yang berasal dari para budak Turki. Orang-orang Turki yang terkenal jiwa militernya semakin hari semakin menampakkan prestasi mereka di bidang militer. Akibatnya, jabatan-jabatan tinggi di bidang militer diberikan kepada mereka sehingga secara perlahan-lahan tentara Arab dan Persia semakin terdesak ke belakang dan digantikan oleh tentara Turki yang menyebabkan tentara Arab dan Persia keluar dari pemerintahan pusat. Dengan demikian, dominasi orang-orang Turki dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak ada satupun di antara para khalifah itu yang mampu mengatasinya. Khalifah Ar-Radi pernah mencari cara untuk membatasi dominasi orang Turki dengan menambah struktur jabatan khalifah yang disebut dengan nama Amir Umaro yang kedudukannya di atas menteri
bertugas memilih dan melantik pegawai pemerintahan. Tetapi dari jabatan Amir Umaroh itu pun keberadaan orang Turki tidak dapat dibatasi, maka terpaksa Khalifah Al-Mustakfi, Khalifah kedua-dua, meminta bantuan kepada Bani Buwayhi untuk menekan mereka. Kedatangan Bani Buwayhi disambut gembira oleh Khalifah karena diharapkan terjadi kerjasama untuk memajukan Daulah Abbasiyah dan mengusir dominasi bangsa Turki. Tetapi harapan tersebut tidak terwujud karena keberadaan khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ini juga lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk menekan pengaruh Bani Buwayhi. Dari fakta sejarah di atas, dapat diketahui bahwa para khalifah Daulah Abbasiyah yang lemah pada masa Bani Buwayhi ini tidak dapat mengendalikan mereka, maka terjadi lagi konflik antara para khalifah Daulah Abbasiyah yang lemah tersebut dengan Bani Buwayhi yang mengakibatkan terjadinya lagi kemunduran peradaban Islam pada masa Buwayhi berkuasa dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi, dan umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Dari faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah di atas, yang paling dominan adalah umat Islam meninggalkan ajarannya. Seandainya para pemimpin dan para pejabat pemerintah menjalankan ajaran agama dan menjauhi, maka kemunduran dinasti Abbasiyah tidak akan terjadi. Selanjutnya, faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol. Perang salib. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi dikenal dengan Perang Salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan dan perang ini juga menggunakan simbol salib. Perang salib awalnya disebabkan persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam Alp Arslan yang pemimpin gerakan ekspedisi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikert pada tahun 1171 Masehi menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Tentara Alp Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 tentara dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Hus, Al-Akroj, Al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Dengan peristiwa ini menambahkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam, sehingga terjadilah Perang Salib. Gambar ilustrasi Perang Salib. Serangan Mongol. Awal permusuhan dan peperangan bangsa Mongol dengan negeri Islam bermula dari peristiwa tahun 1212 Masehi. Ketika itu ada 3 orang saudagar Bukhara bersama puluhan rombongannya tiba di wilayah Mongol dan menuju ibu kota Karakorum. Entah mengapa orang-orang Mongol menangkap mereka dan kemudian menyiksanya, sedangkan barang dagangannya dirampas. Tidak lama setelah peristiwa itu, Genghis Khan mengirim 50 orang saudagar Mongol untuk membeli barang dagangan di Bukhara. Atas perintah Amir Bukhara Gayur Khan, mereka ditangkap dan dihukum mati. Genghis Khan marah dan merancang penyerbuan ke kerajaan Khawarizmi dan negeri-negeri lainnya di Asia Tengah.
Penyerbuan itu baru terlaksana pada tahun 1219 Masehi, hanya selisih 3 tahun tentara Mongol menaklukkan seluruh wilayah Cina. Dengan dibunuhnya 50 orang saudagar, menumbuhkan rasa dendam dan kebencian terhadap umat Islam. Melihat dari kemampuan bangsa Mongol menaklukkan bangsa Cina, dengan demikian bangsa Mongol memiliki tentara yang kuat dan terlatih dalam seni perang, sehingga bangsa Mongol merasa terhina atas peristiwa tersebut dan kemudian melakukan serangan terhadap umat Islam. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulagu Khan. Pada saat krisis, Wazir Khalifah Al-Alqami mengambil kesempatan menipu Khalifah dengan mengatakan, "Saya telah menemui Hulagu Khan untuk perjanjian damai." Hulagu Khan berjanji akan tetap menghormati Khalifah, bahkan ia berkeinginan untuk mengawinkan putrinya dengan putra tuanku, Amir Abu Bakar. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan. Dengan mempercayai informasi tersebut, Khalifah Al-Mu'tasim bersama seluruh pembesar kerajaan dan hakim, serta keluarga mereka yang berjumlah 30.000 orang keluar menemui Hulagu. Awalnya mereka disambut dengan ramah, tetapi setelah itu mereka kemudian membantai habis termasuk Wazir Al-Alqami. Namun sebelum membunuh Wazir, Hulagu Khan berkata, "Kamu pantas mendapat hukuman berat karena berkhianat kepada orang yang telah memberimu kedudukan." Selama 40 hari, pasukan Hulagu Khan membunuh, menjarah, memperkosa wanita dan membakar. Rumah-rumah ibadah dihancurkan, bayi-bayi dibunuh bersama ibunya, wanita hamil ditusuk perutnya, kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah dan kemudian dikuasai oleh Hulagu Khan. Gambar ilustrasi serangan Mongol. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang dinasti Abbasiyah. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.